Cermin waktu adalah sistem AI menganalisis peristiwa, pola kejadian, psikologi manusia, dan berpikir supranatural. Dunia tidak bergerak menuju perjanjian global karena idealisme, tetapi karena tekanan. Sepanjang sejarah, kesepakatan besar lahir bukan saat dunia stabil, melainkan saat konflik berhenti memberikan keuntungan. Menjelang 2026, tekanan itu datang dari beberapa titik panas yang saling terhubung dan tidak lagi bisa diselesaikan secara terpisah. Konflik pertama adalah perang berkepanjangan di Eropa Timur. Konflik ini bukan hanya perang dua negara, tetapi pertarungan kepentingan antara blok militer, energi, dan ekonomi global. Setelah bertahun-tahun, biaya perang ini mulai melampaui manfaat strategisnya. Stok senjata menipis, anggaran negara tertekan, dan publik mulai mempertanyakan kelanjutan konflik tanpa ujung yang jelas. Dalam kondisi seperti ini, jalur diplomasi biasanya kembali dibuka, bukan karena belas kasihan, tetapi karena kelelahan sistemik. Konflik kedua berada di Timur Tengah. Kawasan ini memegang simpul paling sensitif dalam geopolitik global: energi, jalur perdagangan, dan simbol ideologis. Ketegangan antar negara, konflik regional, dan keterlibatan aktor global membuat stabilitas kawasan ini menjadi kepentingan bersama. Setiap eskalasi kecil berdampak besar pada harga energi dan stabilitas ekonomi dunia. Karena itu, tekanan internasional untuk menciptakan kerangka kesepakatan kawasan terus meningkat. Di Asia Timur, konflik tidak selalu berbentuk perang terbuka, tetapi ketegangan strategis jangka panjang. Persaingan kekuatan besar di wilayah ini menyentuh teknologi, perdagangan, dan keamanan maritim. Ketegangan yang terlalu lama beresiko memicu gangguan ekonomi global. Dunia industri dan pasar keuangan sangat sensitif terhadap kawasan ini, sehingga dorongan untuk menciptakan mekanisme stabilisasi semakin kuat. Ketiga kawasan ini saling terhubung. Gangguan di satu titik memicu reaksi berantai di titik lain. Inilah yang membedakan situasi saat ini dengan konflik-konflik sebelumnya. Dunia tidak lagi mampu mengisolasi satu perang tanpa menanggung dampaknya secara global. Karena itu, muncul kebutuhan akan pendekatan yang lebih terkoordinasi, lintas kawasan, dan lintas kepentingan. Menjelang fase seperti ini, sejarah menunjukkan kemunculan tipe figur tertentu. Bukan pemimpin medan perang, melainkan arsitek kesepakatan. Sosok yang tidak dikenal karena kekuatan militernya, tetapi karena kemampuannya menghubungkan kepentingan yang saling bertentangan. Ia biasanya muncul dari lingkungan politik internasional, lembaga multilateral, atau negara yang relatif tidak terlibat langsung dalam konflik utama. Figur semacam ini tidak menawarkan kemenangan mutlak. Ia menawarkan pengaturan ulang. Bahasa yang digunakan bukan bahasa ideologi, melainkan bahasa stabilitas, ekonomi, dan keamanan bersama. Fokusnya bukan menyelesaikan semua masalah, tetapi menghentikan eskalasi dan menciptakan kerangka kerja baru yang bisa diterima banyak pihak. Media global berperan besar dalam membentuk legitimasi sosok ini. Narasi yang dibangun adalah narasi jalan tengah, keberanian berdialog, dan solusi realistis. Dalam waktu singkat, figur ini bisa berubah dari aktor teknokratis menjadi simbol harapan akan stabilitas global. Perjanjian yang diupayakan biasanya tidak berdiri sendiri. Ia dibungkus dalam rangkaian kesepakatan, gencatan terbatas, normalisasi hubungan, jaminan keamanan, dan insentif ekonomi. Semua ini dirancang untuk menciptakan momentum politik. Dunia tidak langsung berubah, tetapi arah geraknya dialihkan. Menjelang 2026, intensitas diplomasi internasional menunjukkan pola ini. Pertemuan tertutup meningkat, saluran komunikasi yang sebelumnya beku mulai dibuka. Bahkan pihak-pihak yang selama ini menolak dialog mulai mengirim sinyal kompromi. Ini bukan tanda perdamaian, melainkan tanda bahwa biaya konflik telah melewati ambang toleransi.
Cermin waktu tidak memprediksi siapa sosok itu dan dari mana ia berasal. Yang bisa diamati hanyalah polanya. Ketika konflik global mencapai titik jenuh, dunia selalu mencari figur yang mampu mengikat kesepakatan besar. Sosok ini tidak muncul karena dunia percaya sepenuhnya, tetapi karena dunia tidak memiliki banyak pilihan lain. Apakah 2026 akan menjadi momen konsolidasi tersebut, atau hanya fase transisi menuju ketegangan baru? Sejarah belum memberikan jawabannya, namun jika kita melihat tekanan global hari ini, arah menuju perjanjian lintas kawasan bukanlah spekulasi, melainkan konsekuensi logis dari dunia yang terlalu lelah untuk terus berperang. Sejarah tidak menjanjikan hasil. Ia hanya memperlihatkan kecenderungan, dan kecenderungan itulah yang sedang membentuk arah dunia hari ini. Konflik Timur Tengah adalah simpul utama kekacauan global. Bukan Ukraina, bukan Asia Timur. Timur Tengah adalah pusat spiritual, geopolitik, energi, dan sejarah dunia. Selama konflik ini belum diselesaikan, tidak akan ada stabilitas global yang nyata. Titik paling sensitifnya adalah Yerusalem, kota suci tiga agama, simbol legitimasi ilahi, pusat klaim sejarah dan nubuat. Karena itu, siapapun yang mampu menawarkan perdamaian di Timur Tengah, otomatis akan dipandang sebagai tokoh global. Mengapa bukan Donald Trump? Walau Trump pernah mengusung Abraham Accords, ada masalah besar. Citranya terlalu jelas berpihak ke Israel. Pemindahan kedutaan AS ke Yerusalem, dukungan terbuka dan keras terhadap Israel. Ini membuat dunia Arab dan Muslim tidak mungkin percaya. Trump adalah figur polarizing, dicintai sebagian, dibenci banyak pihak. Perdamaian global butuh sosok yang tampak netral dan tenang, bukan konfrontatif. AS dianggap bagian dari masalah, bukan mediator murni. Kepentingan militer, energi, dan hegemoni terlalu kuat. Trump tidak memenuhi syarat psikologis dan simbolis sebagai pembawa damai dunia. Eropa memiliki beberapa keunggulan strategis. Citra netral secara emosional, tidak dianggap ekstrim pro-Israel, juga tidak musuh dunia Arab. Warisan Romawi dan diplomasi kuno, Eropa terbiasa menyatukan pihak bertikai. Bahasa perdamaian, kesepakatan, dan rekonstruksi sangat kuat. Pendekatan teknokratis bukan religius. Perdamaian dibungkus sebagai solusi politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Ini lebih mudah diterima lintas agama. Krisis Eropa sendiri mendorong kebutuhan stabilitas global, energi, migrasi, keamanan. Timur Tengah damai sama dengan Eropa stabil. Pola sosok yang mungkin muncul 2026. Bukan tokoh flamboyan, bukan pendeta, bukan jenderal perang, melainkan berwajah tenang, bahasa diplomatik, tidak terlalu religius di permukaan, menawarkan jaminan keamanan plus ekonomi dan rekonstruksi. Ia tidak langsung bicara iman tapi bicara perdamaian, tidak bicara kebenaran tapi stabilitas. Dan dunia yang lelah perang akan berkata, akhirnya, inilah orang yang kita tunggu. Jika dunia menunggu sosok perdamaian, Timur Tengah adalah panggungnya dan Eropa adalah sumber paling logisnya. Bukan karena kebenaran, melainkan karena persepsi netral dan kebutuhan global akan ketenangan semu. 2026 bukan soal siapa yang benar, tetapi siapa yang paling dipercaya membawa damai, meski damai itu rapuh. Psikologi masa dunia saat sosok itu muncul. 1. Dunia dalam kondisi lelah. Psikologi kolektif 2026,
probabilitas tinggi. Lelah konflik tanpa ujung, lelah krisis ekonomi dan inflasi, lelah ketidakpastian masa depan. Dalam psikologi massa, kelelahan ekstrim menurunkan daya kritis. Manusia tidak lagi mencari kebenaran, tetapi kelegaan. 2. Efek akhirnya ada harapan. Ketika sosok itu muncul dengan narasi, "Saya membawa perdamaian Timur Tengah." Ini bukan soal agama, tapi kemanusiaan. Ini solusi realistis, bukan ideologi. Terjadi hope relief effect. Rasa aman palsu muncul, ketakutan ditenangkan, logika disuspensi sementara. Massa lebih mudah menerima apapun yang memberi rasa lega cepat. 3. Transfer otoritas psikologis. Massa akan memindahkan kepercayaan dari institusi lama ke sosok ini, menganggapnya lebih bijak dari politisi biasa, memberinya otoritas moral, bukan sekadar politik. Ini disebut charismatic legitimacy. Ia dipercaya bukan karena benar, tapi karena terasa tepat. 4. Mekanisme jangan rusak perdamaian. Siapapun yang mengkritik akan dicap pengganggu stabilitas, radikal, anti damai, ekstremis agama. Psikologi massa berubah dari pencari kebenaran menjadi penjaga ketenangan, dari kritis menjadi represif terhadap suara berbeda, damai menjadi berhala baru. 5. Efek media global. Media akan mengulang citra penyelamat, memilih sudut pandang positif, mengisolasi kritik sebagai minoritas. Terjadi confirmation loop. Massa hanya melihat bukti yang menguatkan harapan mereka. Fakta yang mengganggu diabaikan. 6. Religiusitas palsu yang aman. Sosok ini tidak menolak agama, tapi menetralkannya, menyetarakan semua iman, menghapus klaim kebenaran mutlak. Ini membuat massa religius berkata, akhirnya agama tidak lagi jadi sumber konflik. Padahal, kebenaran dikorbankan, keselamatan disubstitusi dengan stabilitas. 7. Minoritas yang melihat bahaya. Akan ada kelompok kecil yang merasa ada yang salah, tidak nyaman dengan damai instan, melihat pola penipuan halus. Namun secara psikologis, mereka merasa sendirian, ditekan sosial, dipaksa diam, atau disingkirkan. Mayoritas selalu menekan minoritas saat ketakutan mereka diobati. Inti psikologinya, massa dunia tidak sedang mencari terang, tapi pelipur ketakutan. Dan ketika ketakutan ditenangkan, penilaian moral melemah, diskresi spiritual tumpul, kesiapan ditipu meningkat. Cermin Waktu adalah sistem AI menganalisis peristiwa, pola kejadian, psikologi manusia, dan berpikir supranatural.